Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Fitri Sabila dengan NPM 231446043. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah dipelajari di pertemuan minggu lalu, yaitu tentang teori menggiring pengembangan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa teori. Yang pertama ada teori behavioristik. Nah, teori behavioristik itu adalah merupakan teori fundamental yang mempengaruhi perkembangan pendidikan. Teori ini membahas tentang perubahan tingkah laku siswa. Di teori ini, guru itu seperti pelatih yang memberi latihan, bisa disebut sebagai stimulus seperti itu. Yang teori kedua yaitu ada teori kognitif. Teori kognitif ini memandang bahwa belajar bukan sekedar stimulus respon, melainkan dengan melibatkan proses berpikir yang kompleks. Seperti teori ini mengatakan bahwa belajar itu bukan cuma menghafal atau meniru apa yang kita lihat. Contohnya, kalau seorang guru bilang ke peserta didik mengajarkan 2 tambah 2 berapa, dia akan menjawab dengan cepat 4 tanpa banyak berpikir. Nah, teori ini mengatakan bahwa saat kita belajar, otak kita akan bekerja keras. Kita memikirkan, menghubungkan, membayangkan, dan mencari makna dari apa yang kita pelajari. Teori yang ketiga ada teori konstruktivisme. Dalam pengembangan pendidikan, teori ini merupakan aliran pembelajaran kontemporer yang memberikan penekanan pada peran aktif peserta didik dalam membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri. Dalam epistemologi konstruktivisme dapat diasumsikan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, setelah kita mempelajari beberapa teori yang tadi sudah kita pelajari, tak lupa di sini ada juga beberapa dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi sosial. Dimensi sosial yaitu segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam konteks masyarakat atau community. Kemudian dalam konteks negara, pendidikan merupakan hak setiap warga negara, mengandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan kepada warganya. Pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara bermutu efektif. Yang kedua ada dimensi ekonomi. Adalah konsep yang mempelajari bagaimana pendidikan dapat dijalankan secara berbasis ekonomi. Dalam hal ini, pembiayaan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pendidikan di daerah lebih lanjut. Dalam pasal 47 disebutkan tentang sumber pendanaan pendidikan, yaitu sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada. Lalu yang ketiga ada dimensi budaya. Dimensi budaya dalam pendidikan merujuk pada seluruh aspek budaya seperti nilai norma, adat istiadat, kepercayaan bahasa, lalu ada tradisi yang mempengaruhi isi, proses, tujuan, penyelenggaraan pendidikan. Budaya menjadi kerangka dasar yang menentukan bagaimana pendidikan dirancang dan dijalankan dalam suatu masyarakat pendidikan. Tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu, pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana dan mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Lalu yang terakhir ada dimensi lingkungan. Dimensi yang terakhir ini dalam pendidikan adalah segala faktor eksternal yang berasal dari kondisi alam, sosial, ekonomi, politik, dan geografis yang mempengaruhi proses penyelenggaraan pendidikan lingkungan.
mencakup tempat fisik seperti lokasi, kesejahteraan, serta kebijakan dan regulasi pemerintahan yang berlaku. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tadi. Ada beberapa teori, beberapa jadi ada banyak sekali. Itu tadi juga sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Jika saya ada salah kata menyampaikan materi tadi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.